Proses pembangunan ibu kota negara Nusantara sudah sekitar 1 tahun. Seperti apa progres pembangunannya? Saya sudah bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di tempat yang spesial. Ini adalah tempat lokasi IKN-nya. Lebih tepatnya di mana kita tanyakan langsung ke Pak Bas. Pak Bas, selamat siang. Selamat siang, Bos. Selamat siang, Bos loh. Saya bukan bosnya Pak Bas. Pak Bas, ini lagi di mana? Boleh dijelaskan posisi tepatnya? Sekarang kita ada di lokasi Bendungan Sepaku Semoy di Kecamatan Sepaku Semoy di IKN sebagai sumber air baku untuk air minum di IKN nanti. Oh, jadi nanti untuk air baku yang akan di IKN akan dihasilkan dari sini? Ya, jadi dari sini nanti ada 2000 liter per detik. Nanti di depan akan ada kita bangun instalasi penjernihan airnya. Supaya nanti waktu dibawa ke IKN itu sudah siap minum di dapur dan di rumah kita semua. Oh, jadi nggak pakai seperti yang kebanyakan di kota-kota Indonesia ya, pakai ada PDAM, tetap akan dikelola oleh seperti perusahaan air minum? Ya, saya kira karena ini masih ada di otorita, nanti akan dikelola oleh otorita. Namun ini desainnya adalah untuk siap air minum karena memang IPA-nya baru dan instalasi pipanya juga baru. Saya kira dengan teknologi yang paling the best available technology now. Kayak di luar negeri ya Pak ya? Udah bisa diminum langsung dari kerannya gitu ya? Ya, saya kira itu kan sudah hal biasa mestinya, cuman kita masih ketinggalan. Tapi untuk dengan IKN ini kita kesempatan untuk memodernisasi IPA kita. Oke, nah itu nantinya masyarakat yang akan tinggal di IKN dan menikmati air baku tadi akan bayar atau digratiskan atau seperti apa? Nah, saya kira kalau untuk air minum itu pasti juga ada tarifnya nanti di otorita seperti hanya PDAM. Itu belum dibicarakan soal berapa? Belum, nanti semua ada di regulasinya, ada di otorita. Oke, Pak, kita kan bicara IKN. Saya ingin tahu seperti apa sih progres dari, sambil jalan ya Pak, seperti apa sih progres dari pembangunan IKN sendiri? Oke, per hari ini ya kebetulan kita sekarang ada di IKN tanggal 28 Juli ini. Tadi kita sudah melihat progres semuanya, baik dari jalan tol, dari perkantoran Kemenko 1, 2, 3, 4, dari perumahan dinas atau rumah jabatan menteri, kemudian di kantor presiden, itu alhamdulillah semua di dalam progresnya positif dari rencana sebelumnya. Rata-rata sekitar ada yang, kalau secara global sekitar 30% ya untuk pada pada tanggal 28 Juli ini. Jadi dengan progres sekarang target ada yang bulan Juni 2024 harus selesai, insya Allah akan dapat kita lakukan sehingga target rencana Bapak Presiden untuk melakukan upacara 17 Agustusan 2024 insya Allah bisa kita laksanakan. Ketika upacara itu berlangsung, itu sudah sering kali dibicarakan oleh Pak Presiden ya, akan ada upacara 17-an di IKN tahun depan. Penunjangnya apa aja nanti yang akan siap di saat itu? Saya kira pertama konektivitas, ya. Kalau sekarang kita melalui jalan provinsi, walaupun sudah kita lebarkan, itu dari Balikpapan ke IKN butuh waktu 2 jam. Nanti dengan tol mudah-mudahan antara 45 sampai 50 menit sudah sampai. Kemudian perumahan SN dari 47 yang akan kita bangun mulai Agustus nanti, sekarang sudah lelang, 12 mungkin sudah selesai fully furnished, ya. Kemudian juga perumahan jabatan menteri juga sudah selesai. Mudah-mudahan nanti Oktober ada mock up-nya yang sudah selesai sehingga nanti bisa kita selesaikan Juni 2024. Kantor-kantor juga sudah akan selesai sehingga insya Allah penunjang air minumnya juga sudah kita siapkan. Sejauh ini dari tadi Pak Bas bilang bahwa optimis akan selesai dalam waktu kurang lebih 1 tahun ke depan ya. Optimis karena ada datanya. Hari ini 28 Juli itu ada sudah progressing 30% sehingga untuk target 24 Juni teman-teman kami
staf kami di balai-balai dan juga para penyedia jasa optimis untuk bisa dapat menyelesaikan sesuai target. Oke, optimis tentunya kita semua berdoa bersama biar itu semuanya terwujud. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah apa Pak kendalanya yang paling berat selama pembangunan yang sejauh ini dirasakan? Saya kira kalau pembangunan di IKN ini seluruh tim baik dari penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun dari PU tetap semangat. Ya. Itu yang harus saya apresiasi betul semangat para, kalau Bapak lihat anak-anak muda semua dari penyedia jasa maupun dari PU. Ya. Engineer, non engineer semua anak-anak muda dan tetap semangat. Pasti saya pakai yel-yel IKN bisa. Gitu kan. Selalu begitu ya, karena untuk menjaga semangat kita. Tugas saya adalah menjaga semangat teman-teman. Itu satu. Yang kedua kendalanya, tapi alhamdulillah sudah selesaikan dengan adanya perpres yang baru tentang penyediaan atau pembebasan lahan. Nah, ini baru 2 hari yang lalu direview atau direvisi perpres yang lama menjadi yang baru, sehingga dari Lembaga Manajemen Aset Negara Elman bisa membayar pada saat tanah dikonsinyasi. Itu akan lebih cepat dan ini sekarang sudah mulai bergerak lagi dengan lebih cepat. Soal pendanaan ada masalah Pak? Alhamdulillah nggak ada. Jadi pendanaan sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan dan masih sesuai dengan rencana, belum ada cost of run untuk bisa kita mudah-mudahan akan saya jaga untuk sesuai rencana untuk penganggarannya itu. Pak, tadi kita sempat jalan-jalan ya melihat pembangunan yang terjadi di IKN. Boleh dipamerin dikit nggak Pak? Apa-apa aja sih keunggulan atau yang keren dari IKN ini? Pertama, sesuai dengan harapan Pak Presiden, ke depan ini pembangunan infrastruktur khususnya di IKN. Pertama adalah kualitas. Ya, kita benar-benar Satgas pembangunan kami, Pak Dr. Danis, menjaga kualitas itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua estetika. Ya, kita akan desain jembatan, ya, desain tower elevated tower air minum itu didesain oleh para arsitek, ya, sehingga tidak hanya engineering point of view saja kualitas tapi juga estetika. Yang ketiga adalah lingkungan. Kami mempunyai ahli Pak Yeye yang mengawasi betul tentang reforestasi di IKN ini. Jadi sudah ada puluhan ribu pohon yang kita siapkan di nursery dengan ketinggian ada yang 5-10 meter yang akan segera kita tanam pada saat nanti September, Oktober, November, di mana biasanya hujan mulai turun, sehingga sekarang sudah kita siapkan, kita sudah cek betul di nursery, kita dibantu oleh PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat yang menyiapkan 42.000 tanaman lebih yang sudah ada di IKN dengan Main ID dan dibantu oleh Main ID untuk operasionalnya sampai dan nanti menanam. Oke. Di samping itu kami juga mendatangkan pohon-pohon dari Jawa Timur, Kediri, Malang, Surabaya, bahkan Jakarta untuk kita tanam di sini segera. Tadi bicara soal lingkungan yang disinggung oleh Pak Bas, ada banyak yang menyaksikan bahwa pembangunan itu merusak lingkungan, bahwa ini memangkas semua pohon-pohon yang ada, membuka lahan. Banyak mengatakan bahwa ini tuh merusak gitu. Pendapatnya Pak? Pendapat saya kira harus mungkin harus dikunjungi dulu ke lapangan, karena kami memotong pohon itu yang benar-benar dibutuhkan, misalnya untuk jalan. Itu hanya di ROW jalan saja yang kepotong. Ya, bahkan Pak Danis Kasatgas itu menghitung berapa pohon yang harus dipotong. Itu ada sensusnya. Oke, jadi semua memang di land development baik di KIPP 1A, 1B, 1C itu semua jalan itu dipagar. Ya, jadi insya Allah lingkungan tetap kami jaga. Contohnya juga
kalau di dalam membangun jalan itu tidak ada run off air hujan. Kalau ada hujan liar mengalir ke sungai atau ke laut, kita tahan di embung-embung yang di dekat situ. Jadi semua kita tahan supaya polusi air run off yang disebabkan oleh pembangunan bisa kita kendalikan. Tadi dihitung kemudian akan ditanam kembali, yang dihitung terpangkas tadi. Kalau itu kan untuk badan jalan. Nah, tapi ada yang misalnya untuk kemantapan lereng itu harus dikepras, nanti kita tanam. Baik dengan geomat, dengan hydroseeding maupun dengan tanaman-tanaman yang sudah kita siapkan. Pule, terembesi, sukun, tabebuya putih, ya. Semua kita siapkan. Ketapang kencana kita sudah siapkan semua. Kita harus apresiasi betul kepada BPAD yang telah mensupport tanaman puluhan ribu, dan ini beliau akan mengirim 100.000 sukun lagi ke sini untuk kita tanam di sini. Okay? Oke. Berarti ini setahun lagi kira-kira sudah akan ada progres yang berbeda ya dari yang tadi kita kunjungi bersama ya Pak? Insya Allah, karena Pak Yaya juga sudah merencanakan mulai berber tadi dan mulai kita tanam. Jadi kalau sudah ada final grading yang nggak akan disentuh oleh pembangunan, langsung kita tanam. Jadi udah kelihatan hijau-hijaunya akan kelihatan. Insya Allah, Mas. Oke, Pak Bas, terima kasih. Semoga setahun lagi bisa kita lihat sama-sama, nanti undang lagi Pak ya. Oke. Sama-sama kita kesini ya. Oke. Terima kasih Pak Bas. Makasih, Bos. Saya jadi bosnya Pak Bas kapan lagi ya kan. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Jati Rama pamit. Salam SCTV.